warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Alam Sahri dari SMK Negeri 4 Kepahyang. Bapak mengajar bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Sebelum memulai pembelajaran, coba kalian ingat dulu apa itu teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang menggambarkan suatu keadaan berdasarkan pandangan penulis. Di dalam teks eksposisi terdapat 3 aspek yang harus dipenuhi. Pertama adalah tesis, yang kedua adalah argumen, dan ketiga adalah rekomendasi. Sebelum membuat teks eksposisi, kalian harus mengumpulkan data-data yang bisa digunakan untuk membuat teks eksposisi. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah gambar terjadinya banjir. Baiklah, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Di dalam gambar tersebut terdapat gambar penebangan hutan secara liar. Kedua gambar tadi bisa dihubungkan menjadi sebuah karangan eksposisi atau teks eksposisi. Terjadinya banjir dikarenakan penebangan hutan secara liar. Baiklah, untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tesis. Tesis merupakan pernyataan umum yang berisi kalimat fakta. Contohnya, penebangan hutan mengakibatkan terjadinya banjir. Struktur yang kedua adalah argumentasi. Berisi kalimat opini dari penulis. Contohnya, banjir diperkirakan akan terjadi setiap jam 5 sore di daerah itu. Struktur yang ketiga adalah penegasan ulang, berisi kalimat opini dari penulis yang merupakan kesimpulan dari teks eksposisi. Contohnya, masalah banjir adalah masalah yang serius. Untuk itu, marilah kita menjaga lingkungan hidup dengan tidak menebang hutan secara liar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi dibagi menjadi 4. Yang pertama, menggunakan istilah teknis sesuai dengan topik yang akan dibahas. Yang kedua, menggunakan kata sifat. Yang ketiga, menggunakan kata yang mengalami proses afiksasi. Yang keempat, menggunakan kalimat verbal. Anak-anak yang Bapak banggakan, sekarang, perhatikan gambar berikut ini. Kemudian, kalian tentukan gambar berikut ini termasuk kepada struktur teks yang mana. Setelah dibaca dan dipahami, ternyata gambar berikut ini termasuk bagian dari teks argumentasi. Setelah tadi kita mempelajari tentang struktur teks eksposisi, sekarang kita akan menemukan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Perhatikan gambar berikut ini. Di dalam gambar tersebut terdapat kata yang mengalami proses afiksasi yang merupakan salah satu kaidah dari teks eksposisi. Kata yang mengalami proses afiksasi adalah kata kumpulkan yang mendapatkan imbuhan ke dan akhiran an. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Semoga kalian dapat memahami dan memberikan manfaat untuk kalian semua. Pesan Bapak, tetap ikuti protokol kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan menerapkan pola hidup sehat. Demikian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.